Baik, perkenalkan nama saya Tasya Inggraini dengan NIM C1C023003. Di sini saya akan menjelaskan konsep memelihara harta kekayaan, bagaimana memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah, akad atau kontrak atau transaksi yang dilarang, riba dan jenis riba, prinsip sistem keuangan syariah, berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Dan yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Selanjutnya itu latar belakang. Latar belakangnya dalam Islam, konsep pemelihara harta kekayaan menempatkan harta sebagai amanah dari Allah SWT yang bukan tujuan akhir hidup, melainkan sarana untuk kehidupan duniawi dan ukhrawi sesuai syariat. Dengan penekanan pada perlahan halal melalui ikhtiar seperti kerja keras, perdagangan, warisan sah atau pengusahaan mubah, sambil menghindari kemalahan meminta-minta atau praktik haram. Pemeliharaan ini mencakup pengolahan bijak seperti mencatat transaksi, bersaksi dalam muamalah, dan keseimbangan antara menabung, berinvestasi halal, serta berbagi pia, zakat atau infak untuk hindari tadzir atau pemborosan atau bahlil kekirangan, sehingga harta menjadi amal jariah yang penuh berkah dan mendatangkan ridha ilahi. Penggunaan harta dalam syariat harus seimbang untuk hafiz al-mal, pelestarian kekayaan sesuai maqasid syariah, dimulai dari nafkah wajib keluarga, zakat mal 2,5%, nisab, infak sukarela, wakaf produktif, hingga investasi seperti properti atau perdagangan syariah dengan sikap tawadhu agar harta tak jadi sumber sombong atau kehancuran, sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW memohon rizki tayyib, yaitu konsep memelihara harta kekayaan. Konsep memelihara harta kekayaan dalam Islam menekankan bahwa harta bukanlah tujuan akhir hidup, melainkan sarana untuk mendukung kehidupan duniawi dan ukhrawi yang sesuai syariat. Harta harus diperoleh melalui cara halal seperti bekerja keras, berdagang atau usaha yang sah, bukan dari meminta-minta atau praktik haram. Karena harta yang baik adalah hasil jerih payah sendiri yang membersihkan jiwa dan sifat malas dan ketergantungan. Pemeliharaan harta juga mencakup penggunaan untuk kebaikan seperti memenuhi kebutuhan dasar keluarga, menafkahi kerabat, serta menghindari pemborosan atau tabzir atau kekirangan atau bakhil, sehingga harta setiap menjadi amal jariah yang mendatangkan berkah dari Allah SWT. Konsep memelihara harta kekayaan dalam Islam menekankan bahwa harta bukanlah tujuan akhir hidup, melainkan sarana untuk mendukung kehidupan duniawi dan ukhrawi yang sesuai syariat. Selanjutnya itu bagaimana memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Memperoleh harta dalam syariah harus dilakukan melalui cara-cara yang halal dan diridai Allah SWT dengan 3 sumber utama, yaitu warisan dari ahli waris yang sah, transaksi muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, muarabah atau syakirah yang bebas dari unsur riba, gharar dan penipuan, serta menguasai atau mengambil harta mubah yang belum dimiliki orang lain seperti mengambil kayu dari hutan umum atau memanfaatkan sumber daya alam yang diizinkan. Islam menekankan usaha keras atau ikhtiar dengan niat ikhlas, menghindari profesi haram seperti judi, korupsi, mencuri atau ribawi, karena harta haram tidak memberkahi dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang melarang memakan harta orang lain dengan jalani bakhil.
pemilihan pekerjaan harus mempertimbangkan dampak sosial seperti memprioritaskan yang bermanfaat bagi umat dan menjaga amanah dalam setiap kontrak. Selanjutnya yaitu akad kontrak transaksi yang dilarang. Akad kontrak atau transaksi dalam Islam merupakan perjanjian sukarela antara dua pihak atau lebih untuk pertukaran manfaat yang wajib memenuhi syarat sah seperti ridha kedua belah pihak. Objek jelas transaksi ini didasarkan pada surah An-Nisa ayat 29 yang melarang memakna harta secara detail kecuali melalui perniagaan yang saling sukarela. Jenis akad halal yaitu buy atau jual beli, tukar barang atau jasa dengan harga pasti. Syaratnya barang ada jelas kualitas atau kualitas tanpa garar. Yang kedua ijarah atau sewa menyewa. Sewa manfaat barang atau jasa untuk waktu tertentu dengan upah jelas. Yang ketiga muharabah atau syakirah, kerjasama bagi hasil berdasarkan modal dan usaha tanpa riba. Yang keempat riba atau wakaf, pemberian sukarela tanpa imbalan untuk amal jariah. Transaksi terlarang yaitu yang pertama riba, tambahan atas pinjaman, nasiah atau fard, haram karena zalim. Yang kedua garar, ketidakpastian dominan seperti jual ikan di laut atau barang tidak ada. Yang ketiga maisir atau judi, spekulasi untung rugi acak seperti lotre. Yang keempat tadlis, penipuan menyembunyikan catat barang. Yang kelima jual beli haram atau kahar, babi, narkoba atau paksaan. Selanjutnya yaitu ada riba dan jenis riba. Prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama riba fard atau kebaikan saat ini, dan riba nasiah atau kelebihan karena penangguhan waktu dengan subjenis berdasarkan pendapat ulama seperti Ibnu Hajar dan Al-Mutawali. Yang kedua itu riba nasiah, tambahan karena penundaan pembayaran pada barang ribawi baik sejenis maupun berbeda. Contohnya jual emas 100 gram tempo 1 bulan dengan harga 105 gram tunai. Yang ketiga yaitu riba yad, tambahan dalam pertukaran barang ribawi berbeda jenis tapi tanpa takabuh penuh, seperti tukar emas dengan perak tapi salah satu ditunda, mirip fal tapi lintas jenis barang. Yang keempat riba qard, tambahan pada pinjaman baik qard hasan yang disarankan sebagai imbalan. Yang kelima riba jahiliyah, tambahan berlipat karena penundaan pembayaran seperti utang digandakan jika telat bayar. Selanjutnya yaitu berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah merupakan alat investasi dan pembiayaan yang dirancang sesuai prinsip Islam, bebas dari riba, garar, ketidakpastian, maisir atau judi, dan objek haram dengan fokus pada aset baik bagi hasil serta masalah atau kemaslahatan. Jenis utamanya meliputi suku atau obligasi syariah seperti suku negara, B atau SBSN, suku korupsi, suku retail berbasis ijarah atau mudaharabah untuk pengadaan proyek real, saham syariah atau sebagai pemilikan perusahaan halal terdapat di jalan atau IDX atau ICI dengan kriteria debit atau aset ratio 33% dan non-core bisnis haram seperti alkohol atau gambling, serta reksadana syariah atau himpunan dana diinvestasikan pada portofolio syariah oleh manajer investasi, jenisnya pasar uang, pendapatan tetap, saham campuran. Instrumen perbankan mencangkup deposito syariah atau simpanan jangka dengan bagi hasil atau nisbah rasio umum 60/40 nasabah atau bank. Pembiayaan syariah, muharabah jual beli, markup transparan, musyarakah atau
mudarahabah, kerjasama, modal atau usaha, ijrah, sewa jangka panjang, dan walab, tunai atau produktif, aset abadi untuk amal jariyah seperti pendidikan atau. Jadi di sini dapat disimpulkan Islam mengajarkan konsep memelihara harta sebagai amanah untuk keseimbangan dunia akhirat dengan perlahan hal pihak ikhtiar, muamalah sah, dan penggunaan bijak melalui zakat, infak, serta hindari tadzir atau bakhil agar berkah. Akad seperti bai, ijrah, mudharabah menjamin transaksi adil bebas riba atau garar atau maisir. Sementara sistem keuangan syariah berprinsip bagi hasil atau aset bracket dan transparan diwujudkan dalam instrumen suku saham syariah. Pendekatan taksadana, takaful yang sambil dan inklusif. Pendekatan holistik ini menjadikan harta alat ibadah, mendekatkan ridha ilahi, hindari kezaliman ekonomi, dan mewujudkan keselamatan umat melalui pengelolaan bertanggung jawab. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.